Waalaikumsalam. Yang lain, lagi mana? Begitu pengen semua ini, hari saya mau berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan di tempat ini. Salam serta salam tetap populer ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah membawa ajaran Islam dari zaman kebiadaban menuju zaman kemerdekaan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semuanya saya sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Mana itu kelas? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Oke. Jadi saya dulu ya. Ajaran. Ini saudara berapa? Terima kasih. Ayo Pak. Anu Rusian. Pak. Nama lari. Ayo Pak. Oh ya, di semua ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita masuk di materi, saya bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik mengetahui arti dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Tahu Pak. Dia tahu. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti dari keimanan seorang muslim. Rasa cinta ini melampaui semua cinta lainnya dan menjadi motivasi utama dalam hidup seorang muslim. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya perasaan, tetapi juga manifestasi dalam tindakan. Ada beberapa surat mengenai mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin adik saya bisa membacakan surat yang di atas. Silakan. Ayat Al-Quran tentang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maju di atas. Artinya Islam dalam
Ibu Abu Hatim mengatakan, Ibnu Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayat itu. Telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad Al-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa ibnu Abdul A'la ibnu Abdul dari Yahya ibnu Abu Kasir dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada lain ajaran agama itu melainkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Al-Quran 31. Saya kasih surat saya. Beri aplaus untuk adik saya. Itulah tadi yang dibacakan oleh teman-teman mengenai surah Al-Quran terkait mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Dan yang kedua, menjalankan sholat dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Yang ketiga, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa cinta dan harap. Dan yang keempat, mempelajari ilmu agama Islam. Yang kelima, mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beramal saleh dan membantu orang lain, menjauhi segala perbuatan yang dapat membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Jadi apakah adik-adik sudah paham terkait cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah? Sudah paham? Adik Hernawan, bagaimana? Paham? Paham, Pak. Yang pertama apa? Cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Adik Hernawan, yang pertama, cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Yang pertama, pertama itu memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Kedua, menjalankan sholat dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan. Dan ketiga, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa cinta dan harap. Yang keempat, mempelajari ilmu agama Islam. Dan yang kelima, mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Yang keenam, beramal saleh dan membantu orang lain. Yang ketujuh, menjauhi segala perbuatan yang dapat membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Itu saja, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih kepada adik Hernawan. Beri aplaus kepada adik Hernawan. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, tak gentar menghadapi hinaan. Dan yang kelima, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya kira adik-adik sudah paham terkait hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya akan memberi adik-adik tugas terkait materi ini. Mungkin adik-adik sudah paham. Jadi menghitung dari adik Trio. 1, 2, sampai 4. 2 juga 4. Juga keras banget. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sana, kita dengar ini. 3, 4. Itu berarti. Sudah bagi ngomongnya semua? Sudah, Jadi untuk kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Dari kelompoknya masih yang mana? Betul ya? Mana 2? Gimana, sudah dapat kelompoknya semua? Jadi setiap kelompok ada yang mau ambil ya, atau maju ke depan. Kelompok 2, mana? Itu kelompok. Kelompok 3 mana? Jadi dengar dulu dari sekalian. Jadi soal itu dijawab satu orang satu jawaban. Misalnya dalam satu kelompok itu 4 orang. Nah, satu pertanyaan itu masing-masing mempunyai jawaban. Satu pertanyaan masing-masing mempunyai jawaban sendiri. Dan sudah satu kan? Jawabannya masing-masing, jawabannya. Tulis di sini atau di sini saya kamu semuanya Saya persilakan kepada ketua kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan.
Baik. Jadi mencintai Allah seperti sholat, berpuasa, baca Quran. Mungkin itu saja bagaimana saya. Baik, terima kasih. Teman-teman kelompoknya bisa ada jawaban tambahan? Tambahan dari saya yaitu mengikuti kebijakannya dan mengikuti Oke, baik. Apa bisa ada lagi tambahan dari kelompok satu? Bagaimana? Adik video, bagaimana? Apakah ada tambahan? Beri yang plus kepada kelompok satu. Bagaimana kelompok dua sudah ada jawaban? Baik, pertanyaannya itu mengapa seseorang harus memikirkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dikarenakan kalau seseorang mencintai, jangankan Allah, mencintai kondisi seseorang pasti akan jaga perasaannya dan juga dia akan memanjakan sesuatu. Kalau dengan Allah sudah pasti dia akan menjauhi larangannya dan lebih taat kepada Allah Taala. Dengan tadi mencintai, saya membaca Al-Quran dan membayangkan amal ibadah. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain dari kelompok dua, kira tambahan? Bagaimana? Oke. Baik, beri aplaus kepada kelompok dua. Kelompok tiga bagaimana? Ada jawabannya? Jadi kelompok tiga usahakan menjawab satu orang satu jawaban. Kelompok tiga. Baik, pertanyaannya yaitu mengapa kita harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama yaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang tak terhitung. Ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana teman-temannya? Ini ada tambahan dari jawaban ini. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok tiga. Kelompok empat Adi Hermawan, saya persilakan. Baik, ini jawaban pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jawaban dari kami itu pertama membaca Al-Quran, melayani dan memahami maknanya, dan yang kedua itu mendekati diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sunnah setelah kewajiban ditunaikan. Dan ketiga itu terus-menerus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Keempat, menjadi mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada diri sendiri. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tambahan dari Agniet? Bagaimana? Ada tambahan dari jawaban kelompok empat? Ada? Yang pertama mungkin selalu ingat kematian. Bagaimana? Saja. Beri aplaus kepada kelompok empat.
lanjut. Manfaat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mencintai Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia yang pertama, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menjalani hidup, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, masuk surga dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, yang pertama meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa sabar, rasa tawakal, keimanan dan ketakwaan, semangat beribadah, rasa cinta kita kepada sesama. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban dan kebahagiaan bagi setiap muslim. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan mendapatkan banyak manfaat dunia maupun di akhirat. Jadi marilah kita berusaha untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum saya tutup materi kita pada hari ini, saya ada game sedikit, mungkin adik-adik sekalian bisa berdiri. Adik-adik bisa berdiri. Speaking. Saya maju depan. Jadi pada hari ini, ketika adik-adik sekalian salah menjawab, ada sanksi. Ketika adik-adik salah dalam permainan ini, adik harus maju ke depan, harus diberi sanksi ketika salah. Benar, gorengan. Kita mulai. Beri. Jadi, sebenarnya kita pada hari ini, adik-adik fokus ya. Iya Pak. Jadi, berapa? Dan contohkan dulu. Itu Fokus ya, fokus. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Ayam bebek ayam. Berapa ayam? Ayam berapa? Saya ulang. Fokus dengar baik-baik ya apa yang saya katakan. Anjing ayam bebek anjing. Anjing berapa? Jangan sulit kali. Aku mau bilang aja ya.
Betul lantikan. Fokus ya, fokus. Cinta sayang. Sayang ini berapa? Ini berapa? Benar. Saya mengatakan bahwa saya mengatakan saya itu dua kali. Biasa. Jadi yang bilang apa? Sampai dari menjanjikan sebuah lagu daerah dari kampung. Sama semua itu dicetak. Atau joget. Seperti biasa telanjang hidup kita. Apa kuncinya kan? Pak, jadi kita saksikan penampilan dari manajer. Dia masuk. Quality apa sih Zaid? Apa kau Zaid? Tidak masuk kamera. Jadi, Cara mengajar. Elit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Berapa nih? Tunggu.